Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, ini adalah kegiatan aku di hari Minggu pagi sampai sore nanti. Jadi tuh hari ini berhubung kemarin Sabtunya udah banyak pengeluaran keluar rumah gitu ya. Terus juga ada servis mobil juga. Jadi hari Minggunya kita di rumah aja. Ini pagi hari aku mau nyiapin sarapan. Aku mau bikin sarapan yang gampang aja ya teman-teman. Bikin nasi goreng bawang putih, aku pakai margarin, terus bawang putih cacah sama cabai karena kita penyuka pedas. Terus nanti untuk pelengkapnya aku ada goreng pangsit ayam yang aku punya tinggal 2 nih, laris manis deh kalau ada cemilan kayak gini di rumah aku. Terus nanti aku tambahin juga goreng nugget karena kebetulan di rumah aku masih ada nugget. Nah, jadi tuh kayak yang simple aja lah ya, karena tuh dari pagi di daerah aku hujan gerimis, terus kayak lama gitu hujannya tapi kecil teman-teman syahdu. Nah, ini juga nuggetnya tinggal beberapa aja tapi cukup lah untuk sarapan. Ini aku tumis-tumis ya, oseng-oseng untuk bumbu nasi gorengnya seperti ini aja. Terus aku juga ada nasi gitu yang kemarin aku masak, sisaannya cukup lah untuk kita berdua sarapan pagi ini. Jadi yang gampang-gampang aja. By the way teman-teman, hari Minggunya acaranya pada ngapain nih? Mungkin ada sebagian juga yang pada berlibur atau keluar rumah ya, atau mungkin yang di rumah aja kayak aku. Terus gimana juga daerah lagi, cuaca di daerah teman-teman semuanya. Terima kasih juga ya atas respon dari teman-teman selama ini yang sering kali memberikan saran-saran di kolom komentar, terus juga berbagi pengalamannya, terus juga berinteraksi juga. Nah, itu tadi aku tumis-tumis kayak oseng-oseng gitu ya nasinya. Bumbunya tuh seasoningnya cuma pakai kaldu bubuk, kecap asin, terus garam, micin kalau suka. Nah, ini ditunggu sebelahnya tuh aku lagi ada goreng nugget yang tinggal berapa biji tuh tadi? 5 biji deh kalau nggak salah. Oke, jadi itu gampang banget. Maaf ya teman-teman, ini aku ngaduknya pakai centong nasi karena ini tuh nasinya agak ngegumpal gitu. Jadi biar gampang. Tapi ini apinya nggak pakai yang besar banget kok. Berhubung ini tuh terlalu kering, jadinya aku tambahin sedikit margarin. Terus ini baru aku kasih seasoningnya ya. Aku nggak pakai kecap manis karena suami aku agak kurang suka dengan kecap manis. Terus kalau ada minyak ikan di rumah tuh tambah enak, atau kecap ikan gitu ya. Jadi aroma smoky-nya tuh keluar. Tapi kayak gini aja kalau aku, karena lagi nggak ada. Terus aku nggak pakai telur ya teman-teman, jadi tuh nanti lauknya terpisah. Tapi memang nggak dadar telur juga sih karena rada bosen gitu loh akhir-akhir ini. Oke, ini aku masak sampai tercampur rata dengan kecap asin dan bumbu lainnya. Terus dimasaknya tuh sampai tanak gitu ya, agak keluar asap sedikit baru dia diangkat. Jadi kayak nasinya tuh udah berderai dan juga enak gitu dirasakan ya, karena udah terpisah gitu, nggak saling menggumpal. Sebenarnya tuh hari Minggu maupun akhir pekan, weekend itu bisa dinikmati dari rumah aja ya teman-teman. Kayak aku juga sebenarnya tipe orang yang lebih betah di rumah daripada bepergian, kecuali bepergiannya itu ada tujuan, atau ada yang harus dibeli, atau ada yang harus diurus gitu ya. Jadi itu di rumah aja tuh udah happy, kayak me time aja gitu. Kemudian aku juga di sini mau bikin salad sayur biar agak seger gitu. Biasanya aku kalau bikin nasi goreng tuh pelengkapnya ada acar timun atau acar apa sih, timun campur wortel gitu ya, campur bawang merah. Tapi kali ini pengen yang beda aja. Jadi berhubung aku punya mayonnaise, untuk dressingnya aku pakai mayonnaise, aku tambahin sedikit lada bubuk. Terus juga aku tambahin saus sambal 1 saset aja. Selanjutnya nanti aku tambahin perasan jeruk nipis ya, karena di rumah aku nggak ada lemon, jadinya aku pakai jeruk nipis yang diperas. Terus diaduk-aduk itu sampai merata, udah bisa digunakan buat dressing salad sayurnya. Karena kan biasanya kalau makan nasi goreng gitu dan pelengkapnya gitu nggak ada kayak serat-serat sayurnya ya teman-teman, jadinya aku pakai salad sayur aja kayak gini. Nah, itu untuk sayurannya cuma ada kol yang diiris tipis, wortel sama tomat, biar lebih segar aja gitu. Jadi tuh balance kalau makan nasi goreng nggak terlalu enak seperti ini. Terus nanti dicampur dressingnya atau sausnya seperti ini, terus nanti dicampur rata ya dengan sayurannya.
Oke, menu sarapan pagi di rumah aku kayak gini aja teman-teman, nasi goreng dan juga ada saladnya. Pelengkapnya tuh kayak ada pangsit ayam dan juga nugget. Ini sebenarnya tuh sisa-sisa bahan yang ada di rumah, tapi aku manfaatin. Nah, ini aku ambilin dulu buat suami aku, nanti baru buat aku. Nah, setelah nyelekin nasi, suami aku minta dibikinin onion ring atau bawang bombay yang digoreng. Jadi ini tuh cuma bawang bombay yang aku iris-iris, terus aku cuci, bilas gitu, terus aku kasih tepung serbaguna. Udah deh, tinggal digoreng sampai kering. Oh ya, mohon maaf ya kalau mungkin ada yang salfok tadi tuh aku kayak ada pakai gurita. Itu tuh karena perut aku agak kurang enak ya teman-teman, tapi hari ini tuh aku paksa untuk kembali kardio olahraga lagi. Kemarin Mbak Yuyun juga menyarankan coba kalau udah agak enakan perutnya dibikin olahraga lagi. Jadi aku hari ini olahraga dan beneran dong agak lumayan beneran apa ya, enak gitu, ringan. Terus juga aku kan memang punya asam lambung ya, jadi tuh kadang perut suka kembung, apalagi tuh kalau haid PMS gitu kadang juga ngefek ke asam lambung aku. Lanjut, setelah memasak sarapan pasti terbitlah cucian piring. Di tempat teman-teman juga pasti iya ya. Kayaknya tuh nyuci piring sehari ada berapa kali nih kalau dihitung-hitung. Kalau aku sekarang paling 2 atau 3 kali aja teman-teman, karena aku nggak mau yang bolak-balik nyuci piring ya. Berhubung juga peniris piring aku tuh ukurannya agak lumayan besar, jadinya bisa menampung agak banyak. Biasanya tuh aku nyuci piringnya tuh setelah sarapan pagi, karena kan biasanya ada perabotan yang aku pakai buat masak nih. Terus juga terus sebelum tidur aku juga suka nyuci, terus siang hari atau sore hari gitulah. Pokoknya nggak mau yang terlalu sering, kadang suka masuk angin gitu kalau bolak-balik nyuci piring. Oh ya, nggak berasa juga ya, ini udah mau usai minggu pertama di bulan Januari, awal tahun 2025. Siapa yang masih jet lag, berasanya ini masih 2024. Awal minggu pertama, bukan awal minggu sih, ini menuju awal minggu kedua ya di bulan Januari. Gimana nih keuangan rumah tangganya buat teman-teman, masih aman kan? Semoga semuanya kita diberikan kelancaran, terus juga kecukupan rezeki ya teman-teman, serta bisa menghandle keuangan kita semua dengan baik, terutama keuangan keluarga. Karena ya memang banyak juga tantangan di tahun ini. Mudah-mudahan kita lebih bersiap diri dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Tentu saja kabar PPN yang naik, terus juga aku tuh kemarin ada shock ya lihat berita gitu di TV, katanya tuh di Tiongkok ada kayak virus baru gitu ya, ditakutkan ada pandemi lagi. Masya Allah, aku tuh pikirannya langsung yang ya Allah apalagi nih. Tapi apapun beritanya itu, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi dan mudah-mudahan gak nyampe ke Indonesia ya. Karena kayaknya tuh kalau pandemi lagi rasa-rasanya ekonomi juga akan terdampak lagi, kesehatan pastinya. Terus kitanya tuh juga kayak nambah beban pikiran aja gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih ditemukan virus baru tersebut katanya tuh virusnya mirip-mirip sama yang COVID kemarin ya. Mudah-mudahan sih masih bisa ditanggulangi, jangan sampai pandemi lagi. Jadi kita bisa menata kehidupan kita, udah move on nih dari pandemi 2019 lalu ya. Berapa tahun tuh kita kena pandemi corona ya atau COVID-19. Pokoknya yang baik-baik aja doanya, dan mudah-mudahan kita juga bersemangat untuk mewujudkan resolusi keuangan yang udah kita bikin di awal tahun 2025 ini, bisa menjalani kehidupan dengan baik. Apalagi nanti sebentar lagi, ini udah bulan Rajab ya. Kayaknya tuh kalau nggak Februari akhir awal Maret ya udah masuk Ramadan. Aku rindu banget teman-teman. Sebenarnya aku pengen menjalani Ramadan tuh dengan semestinya dan sewajarnya orang-orang. Jadi mungkin nanti ada pengurangan kegiatan jualan gitu di Ramadan aku.
Ya karena fisik juga makin kesini kan nggak se-fit dulu gitu zaman masih muda. Jadi tuh pengennya tuh lebih santai karena yang namanya cari uang tuh biasanya saat kita ngoyo waktu kita tuh semakin sempit, tenaga kita semakin terkuras, terus kita tuh kayak nggak bisa mikir jernih gitu karena juga yang namanya orang sibuk, capeknya double, kadang-kadang tuh suka tersulut emosi, kadang-kadang juga jadi lebih boros ya karena rasa capek akhirnya ya nggak bisa settle, nggak bisa handle urusan lainnya terutama kewajiban rumah tangga. Ujung-ujungnya kayak aku tuh dulu sibuk banget ngurusin jualan di bulan Ramadan, akhirnya jarang masak. Terus keuangan juga banyak yang keluar juga tuh karena juga waktu banyak yang tersita. Belum lagi harus handle kerjaan yang lainnya ya teman-teman. Terus ya pokoknya aku sih pengennya di tahun ini Ramadan nanti insya Allah mudah-mudahan diberikan kecukupan, kelancaran rizki, kesehatan dan bisa lebih leluasa, lebih tenang, lebih senggang dan lebih bisa menikmati ibadahnya. Begitu pula dengan teman-teman yang mudah-mudahan kita diberkati sampai bulan Ramadan nanti, sampai Lebaran dan Ramadan-Ramadan berikutnya. Amin. By the way teman-teman, ini tuh aku udah mandi ya di sore harinya. Terus aku lagi rapihin food container aku, kayak perabotan aku juga yang udah aku cuci, udah aku keringin. Ini aku rapihin supaya nanti pas aku mau food prep tuh aku udah nggak harus nyari-nyari antara food container dan tutupnya gitu. Jadi langsung bisa satset gitu. Karena kadang kalau nggak ditata, nggak disatuin dengan tutupnya, suka nyari-nyari gitu. Kadang ada yang ketutup sama baskom, ada yang keserimpet di mana gitu. Dan kegiatan seperti ini memang harus berulang-ulang ya, karena kan kadang kita suka ambil perabotan, terus nanti ada perabotan lain yang nutupin perabotan lainnya. Jadi itu harus benar-benar selalu ditata ulang, supaya kita ingat juga bahwa kita tuh udah punya barang apa saja sih di rumah. Jadi nggak akan kalap mata ketika kita keluar, misal ke toko perabotan, terus nambah perabotan baru yang sebenarnya mungkin kita udah punya di rumah. Dan mudah-mudahan awal tahun ini memberikan semangat untuk kita semua ya teman-teman untuk menata kehidupan kita ke hidup yang lebih baik, lebih teratur, lebih mindful, lebih berkesadaran dan lebih tenang, bisa bersyukur dan mensyukuri segala sesuatunya dari hal-hal sederhana supaya kita tuh tidak mengeluh, tidak membandingkan kehidupan kita dengan orang lain dan bisa lebih fokus ya meraih apa yang kita impikan. Jadi untuk meraih sesuatu yang kita impikan atau yang kita wishlistkan itu tidak harus berlari, tapi dengan berjalan dengan tenang akan lebih fokus, pikiran lebih juga lebih jernih gitu ya, bisa berpikir itu juga nantinya akan sampai. Mudah-mudahan kita bisa bersemangat bareng-bareng, saling menyemangati, saling bertukar pikiran dan pengalaman ya teman-teman. Khususnya ibu rumah tangga nih, kayaknya tuh hari-hari ada aja gitu ya ceritanya karena memang kegiatannya banyak, tugasnya banyak, meskipun kadang dianggap sepele tapi tuh tugas ibu rumah tangga gak ada hentinya. Jadi patut kita untuk saling menyemangati supaya kita tetap enjoy, happy, sehat jasmani rohani. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas doa baik dan supportnya selama ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.